Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mendidik kita, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yaitu melalui syariat agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, bagaimana kabar kalian hari ini? Dan bagaimana pula kabar orang tua kalian hari ini? Bagaimana kabar guru-guru kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, video pembelajaran ini dibuat dalam rangka pembelajaran melalui daring, pembelajaran berbasis virtual, pembelajaran di rumah saja pada masa pandemi COVID-19. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita tentang ilmu agama dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian.
Rahimakumullah, apakah sifat rendah hati itu ada dasar hukumnya? Atau apakah Allah memerintahkan kita untuk memiliki sifat rendah hati? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. Itu adalah anakku sekalian dasar hukum atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki sifat rendah. Di dalam ayat di atas Allah mengajarkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita agar kita memiliki sifat rendah. Sifat itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku kita sehari-hari, baik kepada diri sendiri, kepada Allah maupun kepada orang lain, kepada teman kita, kepada musuh kita, kepada siapapun, kita harus memiliki sifat rendah. Atau dalam istilah lain, kita tidak boleh sombong terhadap apapun yang kita miliki. Itu namanya rendah hati. Baiklah sekalian, rahimakumullah, kita lanjutkan. Apa makna atau kandungan dalam surat Al-Furqan ayat 63? Menurut Allah, orang-orang yang beriman yang memiliki sifat rendah hati itu, Allah memberikan gelar ibadur rahman, yaitu hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anakku sekalian, kalau kita memiliki sifat rendah hati, maka kita akan mendapat predikat dari Allah, ibadur rahman, hamba Allah yang mendapatkan rahmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ibadur rahman, yaitu orang yang memiliki sifat rendah hati. Kandungan yang kedua, anakku sekalian, ibadur rahman adalah, atau orang yang memiliki sifat rendah hati adalah orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadhu, tidak sombong, tunduk, dan merasa bahwa dirinya kecil di hadapan Allah SWT. Dia merasa bahwa kelebihannya, ketampanannya, harta bendanya, semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah SWT. Karena pada dasarnya kita manusia sangat kecil di hadapan Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Baiklah anakku sekalian, saya ulang lagi. Kandungan surat Al-Furqan ayat 63. Orang yang memiliki sifat rendah hati itu disebut oleh Allah ibadur rahman, orang-orang yang memiliki atau yang mendapatkan rahmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua, orang yang rendah hati adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, dengan tunduk, tidak sombong, dan merasa bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah, dan dia merasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anakku sekalian, itulah tentang rendah hati. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat ibadur rahman, yaitu orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Baiklah anakku sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita berikutnya. Materi kita berikutnya adalah hemat. Apakah hidup hemat itu anakku sekalian? Mungkin kita sudah sangat familiar dengan kata hemat. Hemat itu istilah sederhananya adalah tidak boros, tidak berlebihan. Itu namanya hemat. Hemat adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupi
mencukupkan kebutuhan. Jadi seseorang yang membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhannya itu namanya hemat. Atau istilah lain tidak boros, tidak kikir, itu hemat. Seseorang yang menghambur-hamburkan uangnya membeli sesuatu yang tidak dibutuhkannya, maka itu namanya tidak hemat, atau itu namanya boros. Itu namanya hemat, anakku. Seperti contoh, kita memiliki uang 100.000. Kemudian kita perlu membeli buku tulis. Buku tulisnya seharga 10.000. Ya sudah, kita membeli buku tulis seharga 10.000. Yang 90.000 kita tabung, itu namanya hemat. Tapi kalau kita punya uang 100.000, kemudian kita membeli buku tulis 10.000, kita membeli pensil lagi padahal pensil kita sudah banyak, kita membeli tas padahal tas kita sudah banyak, itu namanya boros atau tidak hemat. Itu namanya kikir. Saya yakin anak-anak sudah sangat paham apa pengertian dari hemat, apa yang namanya boros, apa yang namanya kikir. Saya yakin anak sudah paham. Tinggal kita terapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Anakku sekalian rahimakumullah, apakah ada dasar hukumnya tentang sifat hemat ini? Apakah Allah memerintahkan kepada kita untuk memiliki sifat hemat? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Anakku sekalian,